panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya, mengingat di kau sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa husni ma'unatihi tatayassarul makrumat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli was sa'adat. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah wazkurullah washkuru ala nikmatillah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Alhamdulillah atas izin karunia Allah malam ini kita bisa berkumpul, sebuah kebahagiaan. Kita bisa bertemu, silaturahim antara ulama dan umarok. Mudah-mudahan bisa bersinergi bahu-membahu di dalam membangun khususnya kota kita Balikpapan dan juga negeri kita Indonesia tercinta. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, saya diberikan amanah untuk mengatur dan mengantar jalannya acara yang akan terselenggara pada malam ini dari mulai awal sampai akhir. Adapun rangkaian acara, terlebih dahulu kita akan mengadakan istighosah. Insyaallah nanti akan dibawakan oleh Ustadz Bahrudin karena beliau Rais Syuriah PCNU memberikan kehormatan kepada Ustadz Bahrudin untuk memimpin acara istighosah pada malam ini. Selanjutnya nanti disambung dengan sambutan-sambutan dan juga tausiah agama, insyaallah akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Muhlasin selaku Ketua PCNU Kota Balikpapan. Oleh sebab itu, baik Bapak Ibu yang baru tiba di lokasi, silahkan mengambil tempat yang nyaman, yang tenang, penuh dengan khusyuk. Kita akan melakukan istighosah, mohon pertolongan kepada Allah, mohon petunjuk. Mudah-mudahan kita selalu berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, dan kota kita khususnya, Indonesia umumnya selalu diberikan keamanan, kedamaian, ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada beliau Ustadz Bahrudin alaihi falyatafaddal mashkura. Astaghfirullahalazim. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. ثم جميع أولياء الحرمين وعلمائهما وقياد وقد ومعلا والشبيكة وفريد والشرايع والزنب الوتر وعلها أولياء التسعة الذين هم عماد الإسلام صالحين آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ثم جميع أولياء مشايخ شداقري وأنا شيخنا شابك أشعاري وأنا وحسب الله وأنا شمس العارفين وأنا روح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمينا يكون علينا ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم يا الله يا قديم الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا الله يا قديم يا سميع يا بصير سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا بديع 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 يا بديع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا علي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله
لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عباد الله رجال الله أغثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله حتى نحظى بفضل الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ويا أقطاب يا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسوله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله فتحنا الباب وصلناكم مع الأحباب وزارت بيننا الأكواب شربناها بسم الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وزين العابد وكيب على أبوابكم عاكب ومن تقصير خائف لا يشكر لغير الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله لا إله إلا الله يا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول بكشف الحجب عن أهلي وربع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شافع الخلق عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المؤمن وليس نرجو سواك فجرك إلهي دار قبل الفناء والهلك يعم الدنيا وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين تشغل وليقيم العدل كي نستك على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الراحم فانظر إلى المؤمن النظرة تزيل العنى عنا وتدني المؤمن منا وكل الهنا نعطاه في كل نسأل بجاه الجدد وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسد ويدفع الظالم يزيل للمنكر يقيم للصلاة وليأمر بالصالحات محب للصالح يزيح كل الحرم يقهر كل ابتغام يعدل بين ويؤمن الخائف رب اسقنا غيثا
نافع مبارك دوام يدوم في كل على ممر سيد يا أرحم الراحمين الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب حين شاكر وتوفنا مسلمين نبعث من الآمين في زمرات السابق بجاه طه الرسول جدنا بالقى وهب لنا كله رب استجيب لي آمين عطاك ربي جاز وكل فعلك جميل وفيك أملنا طه فاجد على الطامعين ربي ضاق الخيل من فعل ما لا يوت فامن بفك الغي لمن بذنبه راهن واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكون واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختم إذا دنا الانصرام وحان حين الحمم وزاد رشه ثم الصلاة والسلام على شفيع الآن والآل نعم الكرام والصحب والتابعين صلى الله على طه خير الخلق وأهلها والقرار أبي الكرماء والزهراء وابنها والآل والصحب والتابعين بعدها والتابع لهم سلام وارحم أمة كلها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السعوب وعلى وصحبه من إليه منسوب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah, terima kasih telah kita bacakan bersama istighosah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan banyak keberkahan
kepada kota kita Balikpapan, Kalimantan Timur, dan juga negeri Indonesia tercinta. Hadirin wal hadirat, para ulama, para sesepuh, para tokoh, para pejabat, dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam ini, hafizakumullah. Marilah kita akan mengikuti rangkaian acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama tentunya sambutan dari Sohibil Bait. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kegiatan ini terselenggara atas kerjasama daripada pengurus ranting NU Kelurahan Damai, kerjasama dengan Panti Asuhan Al Mukmin, dan juga Kodam Namula Warman, juga Polda Kaltim mengadakan kegiatan silaturahim ini, dan yang menjadi tuan rumah ketempatan yakni Yayasan Panti Asuhan Al Mukmin. Oleh sebab itu sambutan yang pertama kami serahkan atau kami berikan kepada Sohibil Bait dari Panti Asuhan Al Mukmin yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Miran. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormatin Pangdam Mula Warman atau yang mewakilin, yang saya hormati Kapolda Kalimantan Timur atau yang mewakilin, yang saya hormatin Wawali Kota Balikpapan yang malam hari ini hadir, alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Dewan DPRD Kota Balikpapan, yang saya hormati Kapintal Mula Warman, yang saya hormatin Dandim Bapak Henry Wijaya yang malam hari ini bisa hadir, yang saya hormati Kapolres Kota Balikpapan atau yang mewakili, yang saya hormatin Dan Ramil Selatan, yang saya hormatin Kapolsek Selatan, Bapak yang saya hormatin Bapak Camat Lurah Damai, dan saya hormatin hadirin wal hadirat, dan yang saya hormatin Al Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Khalil selaku Wakil Rois PWNU Kaltim, yang Al Mukarram Kiai Haji Abbas Alpas Rois Surya PCNU Kota Balikpapan, yang saya hormati Al Mukarram Kiai Haji Mukhlasin selaku Ketua PCNU Kota Balikpapan, seluruh hadirin dan hadirat, khususnya pengurus ranting Kelurahan Damai NU Kota Balikpapan dan ibu-ibu RT 31 Kelurahan Damai yang malam hari ini bisa hadir. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dengan izinnya pada malam hari ini kita ditemukan di majelis yang mulia ini dalam rangka malam silaturahmi ulama dan umara, dalam rangka memperingati hari tahun baru Islam 1439 Hijriah. Mari kita satukan tekad NKRI harga mati. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang diagungkan, manusia yang dipilih Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormatin, tak banyak saya sampaikan. Yang pertama tentunya kami selaku pengurus Panti Asuhan Al Mukmin malam hari ini tentunya berbahagia dengan datangnya para ulama dan umara duduk bersama
mudah-mudahan silaturahmi ini selalu kita jalin, dan mudah-mudahan silaturahmi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya kami selaku tuan rumah, apabila dalam penyambutan baik tutur kata maupun sikap, selaku manusia biasa pengurus tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, marilah kita ikuti acara ini dengan seksama. Mudah-mudahan silaturahmi ini selalu kita bertemu dan kita jalin. Mudah-mudahan antara umarok dan ulama kita bersatu. Insya Allah NKRI akan tegak dan tetap berjaya di Indonesia. Terakhir, kami selaku tuan rumah, apabila dalam sikap dan tutur kata ada kekeliruan sebagai manusia biasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang kedua yang akan disampaikan yang mewakili daripada Kapolda Kalimantan Timur. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Haji Sarbini SH. Ya, karena beliau Ustadz ya harus saya sebut juga Ustadznya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas ridhanya pada malam ini kita dapat hadir bersama dalam rangka memperingati tahun baru Islam. Dan mudah-mudahan apa yang sudah menjadi tujuan malam ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, permohonan maaf Bapak Kapolda Kalimantan Timur beserta Bapak Kapolres yang seyoknya beliau akan hadir pada acara istighasah malam ini, namun Bapak Kapolda dan Kapolres sedang mengikuti apel Kasatwil di Semarang, dan pembukaannya pada hari Senin kemarin, dan kegiatan masih berlangsung di Semarang, dan beberapa hari ke depan baru beliau kembali. Jadi sekali lagi permohonan maaf, Bapak Kapolda Kalimantan Timur tidak bisa hadir pada kesempatan malam ini. Kemudian berikutnya, kalau kita melihat tema NKRI harga mati, apa yang sebenarnya harus menjadikan pegangan bagi kita? Sebenarnya Al-Quran sudah memberikan gambaran itu. Bagaimana untuk menjaga stabilitas politik maupun stabilitas keamanan itu Quran memberikan gambaran. Jangan sampai NKRI harga mati tapi ini tidak bisa kita wujudkan. Maka itu semua bohong. Maka pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kalau ingin menciptakan stabilitas nasional yang kondusif, stabilitas politik yang kondusif, maka ikuti konsep-konsep Quran ini. Yang pertama, para kiai sebenarnya sudah hafal itu, tidak perlu saya sampaikan, cuma ingin mengingatkan kembali. Hindarkan dari sifat-sifat musakhkhar.
Bisa dilihat dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairum minhum ila akhiril ayat. Jadi itu perintah dari Allah, hai orang yang beriman, tidak boleh kita itu saling mengolok. Kita itu terbiasa menghina, mengolok, itu hal yang biasa. Ditunjang dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sama-sama kita pegang hari ini, pegang sekarang ini, adalah justru musakhar, menjadi bagian kejayaan bangsa Indonesia. Kalau kita secara jujur, kalau tidak kita main-main dengan musakhar di media sosial, seakan-akan bukan bangsa Indonesia. Maka ketika ini kita tidak pegang teguh, selalu musakhar pekerjaannya, menghina sana sini, melecehkan sana sini, itu mustahil. NKRI harga mati. Akan berdampak ketika kalangan politisi itu tidak menjaga, maka akan berdampak kepada stabilitas politik. Ketika stabilitas politik terganggu, akan berdampak pula kepada stabilitas keamanan. Maka Quran 14 abad yang lalu memberikan konsep, ayo kita cinta terhadap negara, cinta terhadap stabilitas ini, maka kita harus jaga lisan kita, jaga statement kita. Kemudian yang kedua, kata Quran, tadi cuma sambutan Pak. Yang kedua kata Quran, hindarkan diri sifat-sifat tajassus. Wala tajassasu, jangan suka mencari kesalahan orang lain. Senang betul mencari kekurangan orang, masya Allah, selalu bersaing, dicari aja. Bahkan saking enaknya bangsa kita, saking jayanya bangsa kita ini, saking peradabannya yang cukup bagus bangsa ini, sekarang ini presidennya pun juga jadi langganan. Ya atau tidak Pak? Tapi ya Allah ya Karim, NKRI harga mati. Maka tidak jarang terkadang, masya Allah, yang berkedok Al-Quran sekalipun dibawa, bersurban model saya pun juga tidak lepas menghina pemimpinnya. Apalagi kalangan politisi, apalagi kalangan ini, misalnya, ini kasih contoh. Maka harga mati NKRI itu hanya sebagai lipstick. Ayo kalau ingin betul NKRI harga mati, jangan sekali-kali mengeluarkan satu statement apapun yang sifatnya mencela, yang sifatnya mencari-cari kesalahan orang lain. Karena tidak ada yang sempurna. Maka kata Nabi SAW, beruntung orang yang tidak sempat mengoreksi kesalahan orang lain, karena dia sibuk mengoreksi kekurangan dirinya. Kalau ini yang dipegang oleh bangsa kita, insya Allah NKRI harga mati. Hindarkan dari sifat buruk sangka. Itu berikutnya, yang ketiga Pak, hindarkan diri kita dari buruk sangka. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya buruk sangka adalah dosa. Kita ada sebuah para pengamat mengatakan, para pakar, para ahli mengatakan, bukti kehancuran suatu bangsa atau kemunduran suatu bangsa ketika masyarakatnya, bangsanya sudah saling mencurigai di antara satu dengan yang lainnya, kelompok satu dengan kelompok yang lain. Ini lagi musim. Kalau tidak curiga sama orang, ya Allah ya Karim, maka di mana-mana saling mencurigai. Ini sangat berbahaya. Karena apa? Ketika perilaku ini kita didominasi oleh kehidupan masyarakat, ya tunggu aja tanggal kehancuran bangsa ini. Kemudian yang paling terakhir, saya menyampaikan bahwa ulama dan para ulama dan umara punya tanggung jawab yang sama. Ada kesamaannya dan ada perbedaannya. Yakin itu. Ketika berbicara ulama, sejelas al-ulama warathatul anbiya, jelas. Ketika berbicara umara, orang pasti mengatakan ini pasti pemimpin, jelas. Ulama pemimpin, umara pemimpin. Maka yang dimaksud ulil amri minkum, maka di sebagian para tafsir mengatakan
al-ulama wal umara, itu dua-duanya pemimpin. Ada kesamaannya, ada perbedaannya ulama dengan para umara. Contoh Pak, ketika berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, semua sama, itu tanggung jawab. Ulama punya tanggung jawab, para aparatur negara, pemerintah punya tanggung jawab. Itu kalau berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, itu sama Pak tanggung jawabnya. Tapi ada perbedaannya. Kalau berbicara mengajak, menyeru, itu sama Pak. Polisi, tentara, para aparatur negara lainnya, ulama sama. Ayo berbuat kebaikan sama. Tapi ketika mencegah perbuatan mungkar, di sini letak perbedaannya. Kemasannya harus berbeda. Ketika ulama mengatakan ini dilarang, ada punya konsekuensi hukum. Polisi berbicara ini konsekuensi hukum. Bagaimana cara para ulama mengatakan ini dilarang oleh hukum? Polisi mengatakan ini dilarang oleh hukum, dilarang oleh undang-undang. Kemasannya, polanya berbeda Pak. Ini yang perlu dipahami. Ketika ulama mengatakan ini dilarang, ini maksiat, ini haram, sebatas itu ulama hanya bisa berbuat. Kenapa? Ketika dia melangkah akan bertentangan dengan satu konstitusi negara. Ini Pak yang perlu dikemas. Sedangkan aparatur negara diatur oleh undang-undang. Bagaimana Pak untuk mensinkronkan ulama dengan umara ini? Maka jangan sampai ulama melampaui kapasitas sebagai umara di sini. Maka kalau ada perilaku-perilaku yang mengatasnamakan Islam, melakukan sweeping, melakukan razia, ini melampaui kapasitas Pak. Kenapa? Dia tidak punya payung hukum. Sedangkan polisi, aparatur negara melakukan tindakan-tindakan seperti itu, ada payung hukum. Bagaimana caranya? Dorong aparatur negara, dorong pemerintah, khususnya polisi, misalnya dalam penegakan supremasi hukum, maka dorong polisi. Jangan sekali-kali para ulama, para kiai melakukan kapasitasnya seperti Pak polisi, maka dia akan bertentangan dengan aturan-aturan, norma-norma hukum yang ada. Maka bagaimana? Dorong polisi, dorong aparatur negara yang di dalamnya para ulama. Maka ini namanya cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak hadirin yang berbahagia, ibu-ibu, itulah mungkin beberapa hal yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dalam menyongsong situasi ke depan. Semoga Indonesia tetap jaya, persatuan dan kesatuan bangsa menjadi satu kehidupan yang abadi bagi bangsa kita, dan kita berada dalam bingkai La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, persatuan Indonesia NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa tabi'in ila yaumiddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Bapak Pangdam Damula Warman atau yang mewakilin, dan yang terhormat Bapak Kapolda Kalimantan Timur atau yang mewakili Rais Surya PCNU Kota Balikpapan Bapak Kiai Abbas Alfas, dan yang terhormat Ketua PCNU Kota Balikpapan Bapak Kiai Muhlasin, dan pengurus Panti Asuhan Al Mu'min Bapak Haji Suhada, dan yang terhormat rekan-rekan dari Forkopimda Kota Balikpapan atau yang mewakili Pak Dandim. Beliau alhamdulillah setiap acara-acara tausiah ataupun pengajian, saya yakin beliau hobi sekali. Alhamdulillah sampai malam ini saya selalu berdampingan beliau untuk mendengarkan tausiah sambil memperdalam ilmu katanya. Alhamdulillah. Kebetulan kami berdepanan rumah. Tadi berangkatnya juga sama-sama walaupun dia nyampe duluan, saya ditinggal tadi. Dan yang terhormat
para sesepuh serta para tokoh NU Kota Balikpapan, para dai hadir sini, Bang Irfan luar biasa, beliau juga, dan yang semuanya yang tidak bisa sebutkan satu persatu, dan terkhusus juga pejabat lingkungan pemerintah Kota Balikpapan, Pak Camat dan Pak Lurah, serta para hadirin sekalian, ibu-ibu mungkin ada di belakang yang kami banggakan, dan saudara-saudara sekalian yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Tentunya marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, rahmat, karunia dan kasih sayang kita bisa berkumpul di sini sebagai ajang silaturahmi kita, memperkokoh tali silaturahmi. Sebagai slogan tadi NKRI adalah harga mati. Saya yakin dengan menghidupkan tali silaturahmi dengan sendirinya sebagai slogan NKRI harga mati pasti bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita, apalagi sesama umat muslim maupun non muslim, bahwa bangsa kita terkhusus Balikpapan kemajemukannya, keberaneka-ragamannya yang ada di Balikpapan ini merupakan satu hidayah. Balikpapan diciptakan dengan suasana dan kondisi begini yang penuh tali persahabatan, kekeluargaan, dan luar biasa tadi silaturahmi kita bukan hanya sesama kita kaum muslimin, tapi sesemua agama yang ada di Kota Balikpapan. Salam dan salawat selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kami juga menyampaikan permohonan maaf Pak Wali Kota. Tadi beliau sore tadi menyampaikan beliau berangkat ada tugas di Jakarta. Jadi kiranya tadi kami harus hadir berdua. Dia menitip salam kepada kita semua para ulama. Saya yakin beliau sangat antusias juga dengan pengajian dan mendukung semua syiar-syiar agama yang ada, khususnya yang ada di Balikpapan ini. Saya yakin beliau sangat antusias untuk menumbuh suburkan syiar-syiar agama khususnya di Kota Balikpapan yang kita cintain ini. Bapak Ibu sekalian, tidak panjang kami sampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Al-Mukarramah Ustadz tadi di samping saya mewakili Pak Kapolda. Tentunya kami hanya berpesan saja, pesan Pak Wali juga. Tugas dan peranan para ulama sangat penting di dalam mengimplementasikan kehidupan bersosial kita, baik sesama muslim maupun di luar daripada agama kita. Dia ingin berpesan kita kepada hadirin semua, menitipkan pesan kepada kita, jaga silaturahmi kita, jaga kota kita yang telah kondusif luar biasa. Balikpapan dikenal sebagai salah satu kota kondusif di Indonesia dengan keberagamannya yang toleransi sekali sesama kita. Tentunya kita tidak ingin Balikpapan ini rusak karena ini Pak Ustadz Sarbini tadi menyampaikan dengan isu-isu hoak, dengan isu-isu yang ada di media sosial. Sangat penting sekali itu media sosial yang ada di genggaman kita, tapi tentunya ini juga membawa dampak negatif kalau kita tidak kita cerna dengan baik dan kita mensalahgunakan berita-berita yang ada di dalam. Inilah tugas kita Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kami juga mengharapkan silaturahmi pada malam hari ini tentunya tabligh akbar istighosah akbar yang tentunya dalam tema malam silaturahmi ulama sebalikpapan dengan Umara. Tentunya silaturahmi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati bulan Muharram 1439 Hijriah. Itulah pesan Pak Wali. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita petik di dalam pertemuan hari ini kita bisa membawa hikmah, tentunya tausiah nanti yang disampaikan oleh Bapak Kiai, betul-betul kita juga bisa modal kita, sanggup kita untuk pulang yang bisa mempererat, memperkokoh tali persaudaraan kita, dan tentunya adalah lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja Bapak dan Ibu sekalian penyampaian yang ingin kami sampaikan kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, terima kasih. Demikianlah telah kita dengarkan bersama sambutan dari Wakil Wali Kota Balikpapan Bapak Haji Rahmat Mas'ud, dan saya sangat tertarik dengan penutup beliau, wallahul muwaffiq
ila aqwamit thoriq. Demikianlah ciri khas Nahdlatul Ulama. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti memperingati tahun baru Islam 1439 Hijriah. Mari kita satukan tekad NKRI harga mati. Inilah tema yang diusung, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Al-Fadil Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Muhlasin. Beliau selaku Ketua Tanfiziyah Pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Kota Balikpapan. Alaihi falyatafaddal masykura. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim dan ulama, wabil khusus Rois Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan, Kiai Haji Abbas Alfas beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Habib Mahbor beserta para alim ulama, para asatid yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Bapak Pangdam atau yang mewakili beserta seluruh jajaran TNI yang hadir pada malam hari ini, Bapak Kapolda atau yang mewakili dan seluruh jajarannya, dan tak lupa yang saya cintai dan saya banggakan Bapak Wakil Wali Kota kita, Bapak Haji Rahmat Masud, Bapak Ibu hadirin MBC, Ranting, dan seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, pengurus serta keluarga besar Panti Asuhan Al Mukmin yang berbahagia dan saya hormati. Alhamdulillah, mohon izin sebelumnya saya tidak ceramah atau tausiah karena di sini ada Rois Suriah, ada Habib Mahdor dan banyak kiai lain yang hadir. Kualat nanti kalau saya ceramah ini. Jadi mohon izin Pak Wawali, Pak Pangdam atau Pak Kapolda yang hadir. Di NU itu jabatan yang tertinggi adalah Rois Suriah. Jadi kiai-kiainya, ulama-ulamanya itu di bagian Suriah. Kalau Tanfiziyah ini pelaksananya, kebijakan yang diambil oleh para Suriah di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saya hanya menyampaikan beberapa sambutan dari keluarga besar Nahdlatul Ulama yang hadir pada malam hari ini. Pertama, menyampaikan permohonan maaf. Ini umaroknya yang hadir cukup banyak, tetapi mungkin maaf ulamanya yang hadir tidak terlampau banyak, karena kebetulan pada malam yang bersamaan ini konsentrasi keluarga besar NU di Balikpapan terpecah di dua acara. Pertama di tempat ini, yang kedua di Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Balikpapan Utara, tepatnya di Pondok Pesantren An-Nahdiyah, yang kebetulan di sana melaksanakan acara yang sama, dihadiri oleh beberapa masyayikh, para alim ulama, sebagiannya malah dari Turki ya, dari Turki yang hadir. Oleh karena itu mohon maaf Pak Wawali kalau warga NU yang hadir pada malam hari ini tidak bisa maksimal, oleh karena
di tempat lain mempunyai acara yang sama, tapi saya yakin semakin banyak tempat-tempat di Balikpapan ini untuk bersama-sama silaturahim dan berdoa, memohon munajat kepada Allah Ta'ala, kota Balikpapan khususnya dan Indonesia pada umumnya dijadikan negara yang kalau dalam bahasa Al-Quran itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Karena ini yang dimiliki oleh NU. Tadi sebagaimana disampaikan Pak Ustadz Sarbini, kalau kepingin Indonesia NKRI harga mati, jangan tasakhor, saling mencela. Saya kira itu bukan perilaku dan tipikal orang NU. NU nggak mengenal cara-cara sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Sarbini. NU ini orangnya sabar-sabar, ya. Kalem-kalem, punya duit ya tenang, nggak punya duit ya tenang, ya kan. Makanya orang NU tuh dilihat Pak Wawali enak-enak wajahnya, ya kan. Karena apa? Ahli dzikir, ahli istighosah. Cara menyampaikan Islam pun juga dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang hikmah. Karena semangat NU itu kan mengadopsi dari para wali songo. Yang wali songo datang ke Nusantara dalam waktu yang relatif sangat singkat, tanpa menumpahkan darah, tanpa terjadi gejolak, tanpa terjadi peperangan, bisa membawa ajaran Islam dengan damai karena berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Cara mengajaknya, cara menyerunya ke jalan agama Allah Ta'ala, ini yang dijadikan pegangan orang NU. Apa? Bil hikmah, dengan cara bijaksana. Tidak dengan cara tadi apa kata Pak Sarbini, tasakhor, mencela, mencaci. Itu tidak dikenal di dalam NU di semua tingkatan, mulai dari BB sampai ranting, sampai anak ranting. NU itu orangnya sabar-sabar, ya kan. Gak ada ceritanya orang NU ngerebut masjidnya orang, yang ada malah masjidnya orang NU diambil orang. Sabar terus, ya kan. Ini apa? Ini saking sabarnya, ya kan. Jadi nggak ada dikenal. Makanya kita bersyukur Indonesia ini kan salah satu perekatnya, ya, dimana kalau logika kita Bapak Ibu yang saya hormati, di Indonesia ini bermacam-macam suku, juga bermacam-macam agama, tetapi yang mayoritas adalah agama Islam. Andai saja, ya, andai saja Indonesia ini nggak punya NU, kemungkinan sudah lama Indonesia ini terjadi sebagaimana di Timur Tengah. Karena mayoritasnya Islam di NU ini juga adalah mayoritas orang-orang NU, cara beragamanya, karena dalam istilah di dalam NU, ukhuwah persaudaraan itu tidak saja persaudaraan ukhuwah Islamiyah hanya karena ikatan sesama akidah saja, tapi di NU mengenal dengan istilah ukhuwah basyariyah, ikatan persaudaraan sesama manusia. Ada ukhuwah watoniyah, ikatan persaudaraan karena sesama bangsanya, karena sesama negaranya, dengan tanpa melihat apa sukunya, dengan tanpa melihat apa agamanya. Karena memang perbedaan ini sudah menjadi satu keniscayaan. Tidak mungkin dalam hidup ini, tidak usah kita dalam negara yang sedemikian kompleksnya, tidak usah dalam satu kota Balikpapan yang sedemikian besarnya, orang dalam satu keluarga saja, ya, suami sama istri saja itu sudah berbeda, ya. Nanti kalau suaminya keras, kok yo dilalah kersane ngalah, istrinya itu sama Allah dicarikan yang sabar, ya. Nanti kalau istrinya yang keras, suaminya yang sabar. Ini kalau keras ketemu keras ya nggak jadi, atau sabar ketemu bu sabar, ini juga ruwet ini kan.
Nih nggak ada apa, nggak ada beras ini dek, nggak apa-apa Pak, sabar aja kita ya kan. Nah nggak jadi. Ini sangat dipahami sekali dan inilah cara beragamanya orang NU. Jadi kalau bicara toleransi, berbicara menghargai dan menghormati, saya kira NU ini sudah cukup dewasa, sudah cukup pinter. Jadi nggak perlu lagi orang NU ini istilahnya dicurigai, dikhawatirkan, ditakutkan. Oleh karena apa? Loyalitasnya Nahdlatul Ulama kepada bangsa ini bukan baru kemarin sore, jauh hari, karena NU ini punya saham besar ikut mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu tentunya ya apa, mari kita tetap jaga kebersamaan ini. Insya Allah selama Indonesia ini masih punya NU, insya Allah aman Indonesia ini kan. Karena Indonesia ini politiknya politik kebangsaan. Jadi siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, siapapun wali kotanya, siapapun wakil wali kotanya, sepanjang itu pemimpin, sepanjang itu penguasa untuk benar-benar membela kepentingan bangsa dan rakyatnya, NU pasti ada di belakangnya. Jadi bukan persoalan kebetulan presidennya Pak Jokowi kemudian NU ini loyal. Dari dulu ya. Mulai sejak zaman presiden yang pertama sampai kemudian presiden berikutnya, kalau memang itu benar sesuai dengan aturan-aturan undang-undang yang berlaku dan benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat dan rakyatnya, saya kira ulama, kiai dari mulai yang paling atas hingga yang paling bawah akan tetap loyal kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Oleh karena itu tentunya saya sebagai ketua NU Balikpapan tentu terus mengajak dan menghimbau. Ini Balikpapan ini kan miniaturnya Indonesia. Semua suku ada di Balikpapan, semua agama ada di Balikpapan, semua keyakinan ada di Balikpapan. Oleh karena ini adalah kota transit ya kan. Tentu NU harus bersama-sama dengan TNI, dengan Polri, dengan pemerintah kota untuk betul-betul bisa menciptakan kota ini menjadi kota yang kondusif. Karena kita ini, apa artinya iman kalau kota kita tidak aman? Ya. Orang beriman tidak bisa banyak berbuat ketika kotanya tidak aman. Kita ini butuh keamanan juga. Kita bagaimana mau istighosah, kita mau beribadah, pengurus panti asuhan ngurusi anak santrinya, anak asuhnya, kiai habaib ngurusi santri di pesantrennya. Kalau di mana kota, di mana negara itu tidak dalam keadaan aman. Jadi iman dan aman saya kira tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga mengingatkan qiwamud dunya bi arba'ati asya. Sebenarnya dunia ini akan tegak, negara ini akan kokoh, kota ini akan kuat kalau ada 4 unsur. Pertama, bi adlil umaro, dengan sebab adilnya para pemimpin, para umaro. Tetapi mohon maaf Pak Wawali dan Pak Kapolda yang mewakili ataupun Pak Pangdam yang mewakili, cara-cara yang ditempuh oleh para ulama di NU ini memang unik. Bagaimana ketika kita menghadapi umarok yang tidak adil? Bagaimana kalau menghadapi pemimpin yang sekiranya pemimpin itu dolim, yang berkuasa itu tidak betul-betul menjalankan amanah sebagaimana mestinya? Di kami kalangan pesantren khususnya, NU pada khususnya, itu punya etika sendiri, punya cara sendiri. Ketika menghadapi pemimpin penguasa yang memang tidak adil, pertama mengingatkannya saja itu harus dengan cara yang rahasia. Jadi mungkin ada perwakilan ulama, ada perwakilan kiai menemui Pak Wali Kota atau Pak Wawali. Kalau kelasnya negara yang menemui presidennya, untuk menyampaikan, untuk menegurnya saja. Etika yang kita pegang di dalam Nahdlatul Ulama itu tidak boleh serta-merta teriak-teriak di tengah jalan, tapi datang dengan santun, datang dengan penuh etika, menemui pemimpin, mengingatkan, dan itu dirahasiakan, tidak di hadapan publik, tidak di hadapan orang. Karena apa?
apapun ceritanya pemimpin adalah orang yang wajib dan harus kita hormati bersama. Kalau istilahnya apa? Diler-ler itu apa ya? Diobral-obral aibnya pemimpin, ini sama saja menjatuhkan wibawa seorang pemimpin. Kalau pemimpin sudah tidak berwibawa, ya sudah barang tentu akan terjadi hal-hal yang di mana masyarakat tidak akan pernah menemukan kenyamanan. Jadi bukan kemudian cara ini cara yang ditempuh oleh Nahdlatul Ulama. Kemudian mendoakan. Nah, salah satu istighosah ini kan mendoakan Pak Wali, ya, mendoakan Pak Wali Kota, mendoakan Pak Kapolda, mendoakan Pak Pangdam dan jajarannya agar betul-betul bisa menjalankan amanah yang telah dipikulnya. Karena amanah ini kan berat. Harapannya dengan doa-doa NO kelasnya anak ranting umpamanya ya, kiai-kiai kampung ya. Kalau di sini nggak ada kampung, Kiai Kilo lah ya yang mewakili saya, Kiai Kilo ini kan. Saya mohon maaf tadi Pak Wali datangnya lambat ya kan, karena saya rumahnya paling jauh Gulu 15, terus juga ada pengawalnya ya kan. Jadi ya macet ya, kalau Pak Wali kan macet kan bisa ada pengawalnya. Ini yang pertama. Jadi dengan adilnya seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Sekarang ini kan juga repot mendefinisikan ulama itu, kita ini bingung. Kalau dulu ya, ulama itu gampang dulu identifikasinya. Kalau sudah tidak usah kelasnya pimpinan pesantren ya. Kalau dulu tuh imam langgar musola masjid saja itu sudah kelasnya ulama. Kenapa? Ulama itu di Quran kan dijelaskan innama yashallaha min ibadihil ulama. Mohon izin Habib ya, pakai dalil segala tadi katanya sambutan kok pakai dalil ya. Jadi apa kata Al-Quran? Ulama itu hamba Allah Ta'ala yang paling takut, bukan yang bonangnya paling besar ya kan, bukan soal atribut serban atau baju dan seterusnya, tapi seseorang yang hatinya memang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita semua ingat ya, dulu kita diajari guru-guru ngaji dilanggar di musola, nyaris orang nggak ada yang manggil kiai, manggil ustaz, cuma dipanggil pak, bahkan ada dipanggil pak le ya. Tapi ajarannya menyentuh sampai membentuk watak karakter kepribadian kita semua hari ini. Kita hari ini kan produk-produk dari langgar-langgar musola-musola yang kecil dulu, diajari oleh kiai-kiai kampung, tapi yang memang betul-betul hatinya ikhlas dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kalau hari ini wah, ada ustadz ulama kerjanya cuma pamer istrinya banyak ya kan. Ini karena saya nggak berani aja tuh Pak Wali ya kan. Jadi masa seperti ulama ini, makanya inilah Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Jadi di NU ini yang namanya ulama itu masya Allah ya. Jadi bukan soal gayanya atau pakaiannya atau segala macam, bukan, tapi ukurannya adalah akhlaknya, betul-betul menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Makanya orang dulu itu walaupun kelasnya cuma imam langgar, itu ketika menceritakan surga, orang yang dengar itu kepingin masuk surga. Tidak perlu pakai dalil ayat, tidak perlu pakai dalil hadis. Dulu imam langgar, imam musola itu cuma cerita neraka itu begini-begini, nah begini-begini rek. Itu yang mendengarkan sampai tua teringat-ingat dan terbayang-bayang. Takut betul dengan yang namanya neraka, dengan tanpa membawa dalil Al-Quran, dengan tanpa membawa hadis-hadis. Tapi sekarang ini ya, orang nyampaikan apa, ngajak ke surga, orang cerita neraka dengan ayat dan hadisnya, yang dengar itu juga nggak kepingin masuk surga. Kenapa? Karena yang ngajak itu sesungguhnya juga nggak kepingin masuk surga, cuma kebetulan apal ayatnya. Hari ini orang cerita neraka, ayatnya, hadisnya apal di luar kepala, tapi yang dengar itu tidak pernah takut dengan neraka. Kenapa? Yang ngomong itu sesungguhnya juga tidak pernah takut dengan neraka, cuma kebetulan apal ayat, sehingga ya biasa-biasa aja.
menghafalkan ayat masalah surga, masalah neraka, yang dengar biasa-biasa aja. Kenapa? Yang nyampaikan itu bukan dari hati, tapi cuma disampaikan oleh mulutnya. Nah, oleh karena itulah ini hal yang seperti ini yang bisa menjaga tradisi keulamaan, tradisi keustatan yang seperti ini hanya di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Kemudian apa? Yang ketiga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah pemimpinnya adil, terus dengan ilmunya ulama, tapi itu tadi catatannya betul-betul ulama yang betul, bukan hanya ulama karbitan, ulama karena sering masuk TV, karena ulama ini itu bukan, tapi betul-betul ulama yang sebagaimana kata Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kemudian yang ketiga, kalau kemudian kata Rasulullah, bisa khawatil aghnia, kalau yang kaya-kaya ini punya kepedulian, dermawan lah, nggak medit, nggak sekek. Karena apa? Kalau yang kaya ini sudah sekek, terus yang miskin ini lapar, ya. Orang lapar kan nggak cukup dikasih ceramah ya, diceramai sampai elek ya kan. Ini Habib Mantur ceramah, kamu yang sabar, innallaha ma'as-sabirin. Pak Sarbini ceramah juga bawa pistol. Tapi kalau orang dalam kondisi lapar, ya sudah tidak sabar, sementara yang kaya tidak syakwa, tidak dermawan, ya saatnya, tunggulah saat di mana akan terjadi sesuatu yang pasti, di mana masyarakat itu akan sangat memperhatikan sekali. Oleh karena itu ya tentunya acara di panti asuhan semacam ini juga menggugah kita semua. Yang kaya mudah-mudahan jadi dermawan, yang belum kaya mudah-mudahan jadi kaya dan dermawan. Pokoknya NU itu banyak aminnya aja ya kan. Terus pokoknya modal amin aja NU itu Pak Wali kan. Nah, insya Allah pokoknya aminnya orang NU itu didengar oleh Allah Ta'ala. Kemudian apa? Bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Jadi Balikpapan ini kalau sudah pemimpinnya adil, alhamdulillah, dari TNI datang, dari Polri, kepolisian datang, dari pemerintah kota juga datang, sampai Pak Lurahnya datang dan seterusnya. Kemudian ulamanya datang. Nah, ini satu simbol kebersamaan, silaturahim yang dimana mudah-mudahan ini juga mendorong kepada masyarakat secara luas bahwa kita ini butuh dan perlu hidup dengan aman dan nyaman. Oleh karena itu tentunya kita semua berharap dan berdoa silaturahim semacam ini terus kita jalin dan kita tingkatkan dengan harapan dan doa. Tentunya Balikpapan yang sudah kondusif seperti ini terus semakin kondusif dan semakin kondusif. Daerah itu kalau aman, kota itu kalau aman kan semua kita enak, mau ibadah enak, mau cari rezeki enak. Dan oleh karena itulah peranan seluruh jajaran pengurus NU dan warga NU untuk turut berperan aktif, ikut mendorong dan menciptakan suasana yang baik ini agar beban aparat negara baik TNI, Polri juga kita juga nggak bisa serta-merta menyerahkan sepenuhnya kepada aparat, walaupun tentu kita juga punya kapasitas. Kita hanya sebatas himbauan-himbauan dan ajakan-ajakan, tidak sampai kepada penindakan. Kalau sudah penindakan ini urusannya aparat. Nanti kalau NU ikut-ikut ambil peran posisinya polisi, posisinya tentara, ya ruwet nanti ya kan. Jadi urusannya NU itu yang ngajak, kemudian menghimbau, berdoa. Selebihnya ketika terdapat, kan di dalam hadis kan jelas, idza ra'a ahadukum mungkaran, jika ketika salah satu kamu melihat satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka rubahlah kemungkaran itu dengan kekuasaan. Dalam hal ini kebetulan ustadz yang punya kekuasaan cuma Pak Sarbini, ya kan? Yang punya pistol cuma Pak Sarbini ya. Yang lainnya kayak ustadz-ustadz yang hadir ini kan Yai Abbas, Pak Habib Mantur. Ya pistolnya cuma pistol satu yang gundal gandul itu aja ya kan. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain ini kan. Bisanya cuma ngajak, ayo jangan berjudi, jangan berzina. Tapi ketika terjadi praktek-praktek kemungkaran, ya kekuasaan bagaimana? Ya kalau kita nggak mampu, fa illam yastati fa bilisani. Kita masih punya kewajiban dengan kita punya lisan.
kita mau idho melalui mimbar khutbah, melalui pengajian-pengajian dan seterusnya. Kalaupun toh juga demikian nggak sanggup, karena nggak semua orang punya kapasitas bisa menyampaikan. Karena kalau salah-salah juga kacau ini. Ini ada cerita di, ya masih di seputaran Balikpapan, khususnya daerah Kilo sana. Ada mohon izin Pak Wawali, ada seorang ketua RT itu konsultasi sama saya. Kebetulan di wilayah kekuasaannya itu ada satu rumah dijadikan pusat perjudian. Di situ ada ya judi macam-macam, ada kepleknya, ada dadunya dan sebagainya, termasuk juga perbuatan mungkar yang lainnya. Nah, kebetulan ketua RT-nya ini juga salah seorang aktivis Islam, cuma kebetulan bukan NU gitu aja. Tapi semangatnya ini menggebu-gebu. Allahu Akbar itu ya kan. Kalau NU itu kan Allahu Akbarnya kan hanya untuk sholat ya, sama untuk adzan. Nah, ini saya bilang sebaiknya Pak sampean koordinasi dengan kepolisian. Jangan sampean, wah enggak Ustaz, ini harus begini, kita harus jihad segala macam. Jangan, ini negara hukum. Sampean RT punya wewenang untuk melaporkan apapun perilaku dan tindakan kriminal di lingkungan Bapak. Tapi mungkin semangat jihadnya itu lebih mendorong ketimbang apa itu berpikir objektif sebagai seorang RT. Akhirnya apa? Nekat datang. Pas orang dalam kondisi judi, ada yang mabuk, ada segala macam, ya kan? Datang kemudian ceramah di situ ya. Wah, ketua NU aja gak berani tuh ya kan. Ketua NU Balikpapan aja gak berani. Ini orang preman betato-tato diceramai, apalagi setengah teler-teler itu ya kan. Yang malah ditantang kelahi. Diacung-acungin celurit RT itu ya kan. Pak, kalau sampai memang sudah sakti ya kan. Akhirnya apa? RT ini lari sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lah, mestinya Allahu Akbar itu kan untuk maju. Ini ndak Allahu Akbarnya malah lari ya kan. Lah inilah yang saya maksud. NU tidak mengenal seperti itu. Kalau sekiranya ada apapun koordinasi dengan aparat negara ya kan. Karena masih banyak solusi-solusi. Nggak bisa dengan kekuasaan, dengan lisan. Fa ilam yastati, dengan lisan juga masih nggak mampu, karena memang nggak, ya bukan ustadz, bukan, dan kita ukur kayaknya kalau saya omongin malah jadi penyakit. Minimalnya kata Rasulullah ya kan, fal yughayyirhu fabiqalbi, maka rubahlah dengan hati. Artinya apa? Kita mengingkari dengan hati kita. Karena kita merasa nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan, kita mau ceramah juga bukan ahli ceramah, nanti takut-takut malah jadi persoalan tersendiri. Ingkar dengan hati, sekalipun fahuwa at'aful iman, mengingkari dengan hati ketika melihat sebuah kemungkaran itu adalah selemah-lemahnya iman. Oleh karena itu sekali lagi, mari tentunya niat silaturahim ini tidak lain adalah mempererat kita semua, baik ulama, umaroknya, dan seluruh warga kota Balikpapan, dan terkhusus umat Islam, dan terkhusus lagi warga NU, agar turut berperan aktif untuk menjaga ketertiban kota Balikpapan ini. Sehingga harapan kita mudah-mudahan ya, para pemimpin-pemimpin kita, ada wakil-wakil rakyat yang hadir, ada Ustadz Rosidi dan mungkin yang lainnya, yang saya tahu Pak Miran dulu mantan ya kan, mudah-mudahan tahun depan daftar lagi Pak Miran ya. Nah, mungkin karena sering di panti asuhan ini akhirnya didoakan sama anak yatim, nanti jadi anggota dewan lagi ya. Saya kira itu Bapak Wawali, Pak Pangdam atau mewakili, Pak Kapolda atau mewakili, dan para kiai, habaib, saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf jika apa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم لك الحمد شكرا، اللهم لك الحمد شكرا، اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، نحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير، اللهم يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف،
ويمأمن كل مخيف. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم. أحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير والحمد لله رب العالمين. لم دائما أبدا على بك خير خلق كلهم الحبيب الذي شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Para ulama, para habaib, para sesepuh semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hamba sujud tak lepas kening hamba mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersunyi.
panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya, mengingat di kau sepenuhnya.